Pengkultusan. Aduh, baik, saya kasih contoh. Berat sekali Anda ini. Berat apa, Bang? Kasih contoh aja. Oke, sabar ya, saya kasih contoh. Ketika Anda cium-cium batu apa segala macam, Anda bilang tidak pengkultusan. Baik. Saya kasih contoh gambar, Bang. Saya matikan dulu ini saya. Oke. Kalau ada orang berbuat seperti ini, Bang, kepada pohon, Bang. Lihat. Misalnya, ada orang berbuat seperti ini kepada pohon, ya, pohonnya diputer-puterin, dicium-ciumin, dikain-kainin, dibungkus-bungkusin. Menurut Anda, ini pengkultusan nggak kepada pohon ini? Pengkultusan. Oke, kalau tergantung. Mulai lagi tergantung. Iya. Memang berat kalau udah kayak begini, ini berat, teman-teman. Kalau Anda sudah melakukan ritual-ritual pengkultusan, Anda putar-putarin pohon, Anda cium-ciumin, Anda kasih minyak-minyak dan lain sebagainya, berarti Anda telah memperlakukan dia secara khusus, mengkultuskan dia, betul? Iya, bagian dari tempat ibadah, Bang. Oke. Sekarang kalau pohonnya diganti batu hitam, beda, lain, kan? Lain itu, baik beda, lain. Nggak bisa sama pohon-pohon itu sama Ka'bah, Bang. Nggak bisa. Iya, artinya Anda mengkultuskan sesuatu itu. Umat Islam itu tidak pernah mengkultuskan itu Ka'bah, Bang. Nggak pernah. Biar Anda mau cari sampai di mana. Saya kasih Anda sebuah cerita ya. Saya kasih Anda sebuah cerita. Iya. Anda pernah tahu nggak cerita Umar bin Khattab yang dia berkata kepada batu hitam? Sebentar, saya kasih tunjuk ya. Nih, saya kasih gambar Anda. Anda pernah tahu bagaimana Umar bin Khattab pernah berkata kepada batu ini? Iya, tahu. Apa perkataan dia? Kalau bukan Hajar Aswad, kalau bukan karena Rasulullah yang menciumi, kamu tidak memberi manfaat buat kita. Oke. Kalau nggak salah. Baik, dia bilang begini, Bang. Aku tahu sesungguhnya engkau hanyalah batu saja yang tidak dapat mendatangkan manfaat ataupun bahaya. Jikalau Rasulullah tidak menciummu, maka sesungguhnya aku tidak sudi untuk menciummu. Pertanyaan saya, apa yang ada di dalam kepala Umar bin Khattab sehingga dia bilang begitu? Iya, karena memang batu, Bang. Karena ajaran Islam itu kan anti yang begitu, Bang. Iya, kenapa berarti bertentangan nggak dengan hati nurani dia? Bukan bertentangan, Bang. Kenapa dia sampai bilang begitu? Kenapa dia sampai bilang begitu? Ada apa di dalam hati dia? Oke. Kan bahasanya begini, Bang. Aku tahu kamu itu cuma batu biasa. Seandainya kalau Rasulullah tidak mencium kamu, maka aku juga tidak mencium. Oke, kenapa dia kok bisa berpikir seperti itu? Ada pikiran terbesit kesambet apa dia sehingga dia ngomong gitu? Iya, karena Rasulullah mencium batu itu, Bang. Itu nggak ada niat, nggak ada. Nangkep dia, teman-teman. Dia nggak nangkep. Bang. Gini loh. Dia kan punya pertentangan di dalam hatinya. Jikalau Rasul tidak menciummu, aku tidak akan menciummu. Artinya, hati dia yang paling dalam tidak mau mencium itu. Tetapi karena Muhammad mencium, dia ikut-ikutan mencium, betul? Bukan, Bang. Gimana Anda itu? Aduh, susah. Patokan kita kan ada di Nabi, Bang. Ya sudahlah, intinya saya cuma mau mengatakan begini. Kalau yang digambar hitam sembah patung, betul? Yang hitam sembah patung nggak? Iya. Oke, yang putih? Bukan sembah kamu. Sembah Allah. Ya udah. Bukan sembah kamu. Ya udah, Bang. Ya. Yain aja dah. Berat. Saya cuma mau bilang begini, teman-teman. Bahwasanya otak Anda, otak manusia itu akan mencari daya upaya untuk pembenaran diri. Karena dia masih kaget gitu, masih kaget dengan satu informasi yang masuk begitu. Sehingga otak itu harus mencari mode amannya.
mode nyaman begitu dengan mengatakan oh enggak kami enggak